Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmat dan pertolongannya. Kita masih diberi kesempatan untuk menghirup udara segar ini dan terhindar dari penyakit COVID-19 ini. Dan tak lupa kita kirimkan salam serta salawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan pidato tentang pendidikan moral. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Muhammad Agil Ilyasa, Prodi Hukum Tata Negara kelompok 7 semester 1. Pendidikan sendiri adalah salah satu cara dari sekian banyak cara yang bisa kita tempuh dan tercapainya Indonesia yang lebih maju dan lebih baik. Pendidikan merupakan salah satu proses yang dimana berjalan sangat panjang. Pendidikan tidak dapat dipaksakan dan dipercepat. Pendidikan harus berjalan dengan alami dan memang membutuhkan waktu yang lama. Pendidikan sendiri mampu memunculkan ide-ide atau gagasan yang bisa memberikan pemikiran bagi kita mengenai cara hidup baru. Bagaimana dengan pendidikan kita bisa memikirkan sesuatu yang sebelumnya sama sekali tidak terlintas dan dalam benak pikiran kita. Dalam hal fisik sendiri, bangsa Indonesia merupakan sebuah bangsa yang merdeka dan bebas dari penjajahan. Namun, tahukah teman-teman dan semua yang ada di luar sana bahwa bangsa kita ini masih terjajah dalam segi pendidikan. Tingkat kebodohan dan putus sekolah yang masih tinggi di Indonesia seakan menunjukkan bahwa kita memang belum serius membina pendidikan di negeri ini. Teman-teman perlu tahu, di negara lain mereka bisa membuat mobil, membuat sepeda, motor, membuat TV, membuat roket, membuat pesawat, membuat HP dan barang elektronika lain. Mengapa kita tidak bisa seperti mereka? Jawabannya terletak pada pendidikan di negeri ini. Ibaratnya sebodoh-bodohnya manusia, jika dia tekun belajar dan giat mencoba, maka lambat laun dia akan mahir pula. Jangan mengatakan orang luar negeri itu pintar. Mereka hanya tekun dan rajin berusaha. Dan satu lagi, mereka tidak malas dalam urusan belajar dan mereka sangat berdisiplin. Jika kita bisa tekun dan rajin berusaha, meskipun sebenarnya kita bodoh, lama-kelamaan kita akan pintar dengan sendirinya. Orang luar negeri rajin membaca. Apa yang kita lakukan? Mereka berjuang keras untuk hidup. Di luar negeri, sana seorang pengemis bisa menjadi orang kaya di Indonesia. Bukankah seharusnya kita malu? Sekali lagi, pendidikan merupakan jalan yang sangat menentukan bagi masa depan bangsa Indonesia. Pendidikan sebagai sarana penunjang kehidupan bangsa yang lebih baik harus secara benar dan sungguh-sungguh dalam mendidik peserta didiknya. Untuk bisa mewujudkan pendidikan Indonesia yang lebih baik, memanglah bukan suatu pekerjaan yang mudah. Harus diimbangi dengan dana dan kerja keras dari semua unsur dalam pendidikan. Pendidikan juga harus dilengkapi dengan pelajaran sopan santun atau karakter dalam masyarakat. Jadi, dengan pendidikan, jangan hanya menjadikan peserta didik pintar, namun juga bisa membuat peserta didik menjadi sopan santun, taat pada agama, hormat terhadap guru atau dosen, dan mengasihi kedua orang tua. Pendidikan di Indonesia memang harus rombak.
kita membutuhkan pendidikan berkarakter. Teman-teman semua, bahwa para koruptor pencuri uang rakyat di luar sana merupakan orang yang pintar. Mereka bisa korup karena memiliki jabatan tertentu. Jabatan itu merupakan peroleh dengan jalan pendidikan yang tinggi. Untuk itu, kita membutuhkan lebih dari sekadar manusia yang pintar. Dengan demikian, dengan pendidikan, kita membutuhkan manusia yang pintar dan memiliki karakter yang baik. Untuk masa depan, saya sangat berharap supaya pendidikan karakter di sekolah-sekolah atau kampus-kampus yang ada di Indonesia terus ditingkatkan. Kita bangsa yang beradab. Jangan cemari bangsa kita hanya karena ingin mempertahankan segelintir manusia yang tidak bertanggung jawab. Orang yang pintar akan berpikir 2 kali sebelum suatu kata keluar dari mulutnya. Semoga dengan pendidikan yang saat ini sedang gencar diutamakan di Indonesia maupun membawa bangsa ini ke tingkat dunia, semoga mampu membawa bangsa ini menjadi bangsa yang besar dan disegani di kancah dunia. Siapa yang bangga jika bangsa ini maju dan besar? Tentunya kita sendiri. Mulailah dari diri teman-teman sendiri, berdisiplinlah untuk menjambut bangsa kita yang maju. Sekian pidato tentang pendidikan yang saya paparkan pada kali ini. Semoga pidato ini bermanfaat kepada kalian semua, baik dari pelajar maupun mahasiswa. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika ada penyampaian yang kurang berkenan di hati kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.